Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan, serta perlindungan dalam setiap aktivitas. Terima kasih sudah kembali hadir dan meluangkan waktu untuk belajar bersama saya mengenai kesehatan telinga dan pendengaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sering membuat seseorang bertanya-tanya, yaitu apakah gangguan pendengaran dapat berkaitan dengan riwayat keluarga? Dan jika seseorang memiliki anggota keluarga dengan masalah pendengaran, apakah hal tersebut berarti dirinya juga pasti akan mengalami kondisi yang sama? Jawabannya tidak sesederhana itu. Gangguan pendengaran memiliki banyak penyebab. Pada sebagian kondisi, faktor genetik memang dapat berperan dalam perkembangan dan fungsi sistem pendengaran. Informasi genetik tertentu dapat memengaruhi bagaimana struktur telinga bagian dalam berkembang atau bagaimana sistem pendengaran bekerja. Namun, memiliki orang tua atau anggota keluarga dengan gangguan pendengaran tidak berarti seseorang pasti akan mengalami gangguan pendengaran. Faktor keturunan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan faktor risiko, bukan sebuah kepastian. Gangguan pendengaran dengan komponen genetik dapat muncul pada waktu yang berbeda. Pada sebagian orang, gangguan sudah terlihat sejak lahir atau masa kanak-kanak. Sementara pada kondisi tertentu, perubahan pendengaran baru dapat diketahui ketika seseorang beranjak dewasa atau memasuki usia lanjut. Menariknya, kemampuan mendengar antara telinga kanan dan kiri tidak selalu sama. Dalam kondisi tertentu, gangguan dapat lebih dominan pada salah satu telinga. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Gangguan pendengaran unilateral atau gangguan pendengaran pada satu telinga tidak otomatis disebabkan oleh faktor genetik. Ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi pendengaran, seperti paparan suara keras dalam waktu lama, proses penuaan, cedera pada telinga, kondisi medis tertentu, penggunaan obat-obatan tertentu, maupun masalah pada telinga luar, tengah, atau dalam. Karena itu, apabila seseorang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, hal tersebut sebaiknya tidak membuat kita merasa takut. Justru, informasi tersebut dapat menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan pendengaran. Perhatikan beberapa perubahan sederhana. Misalnya, suara dari salah satu telinga terasa lebih kecil. Percakapan menjadi lebih sulit dipahami terutama di tempat ramai. Kita sering meminta orang lain mengulangi perkataan, atau muncul suara berdenging yang menetap. Jika keluhan tersebut mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, pemeriksaan pendengaran dapat menjadi langkah yang bijaksana. Dokter THT dan tenaga profesional bidang audiologi dapat membantu mengevaluasi kemampuan mendengar pada masing-masing telinga dan mencari kemungkinan penyebabnya. Untuk video yang menjadi sumber materi pembahasan ini, kita merujuk pada konten kesehatan dari Klinik Al-Biruni, yang juga menyediakan konten mengenai pemeriksaan dan perawatan telinga serta edukasi terkait kesehatan pendengaran. Klinik Al-Biruni merupakan klinik medis di Sungai Petani, Kedah, Malaysia, dan situs resminya menyebutkan bahwa mereka membagikan video pemeriksaan serta perawatan telinga untuk membantu masyarakat memahami proses kesehatan telinga dengan lebih baik. Namun, penting untuk membedakan antara materi edukasi dan diagnosis medis. Sebuah video dapat membantu kita memahami suatu kondisi, tetapi tidak dapat menggantikan pemeriksaan langsung terhadap pasien. Apabila gangguan pendengaran muncul secara tiba-tiba, semakin memburuk, hanya terjadi pada satu telinga, atau disertai keluhan lain seperti tinnitus atau pusing, jangan hanya mengandalkan informasi dari internet. Pemeriksaan profesional diperlukan untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Pada akhirnya, kesehatan pendengaran bukan hanya tentang seberapa baik kita dapat mendengar hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kemampuan tersebut untuk masa depan. Mengenali riwayat kesehatan keluarga, melindungi telinga dari suara keras, menghindari kebiasaan yang dapat merusak telinga, dan melakukan pemeriksaan ketika muncul perubahan merupakan langkah sederhana yang sangat berarti. Pesan moralnya, riwayat keluarga bukanlah sebuah vonis, tetapi sebuah pengingat untuk lebih peduli. Jangan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi jangan pula mengabaikan tanda yang sudah muncul. Jagalah pendengaran dengan penuh kesadaran, karena setiap suara dari orang-orang yang kita cintai adalah bagian berharga dari kehidupan yang patut kita syukuri dan jaga.